Halo rekan-rekan mahasiswa semua, khususnya teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dalam kesempatan kali ini untuk menonton video presentasi dari kami. Izinkan saya ingin menjelaskan atau memaparkan presentasi salah satu program yang ada di algoritma. Sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Bapak Tukino Paryono MSI, untuk bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan beliau dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 9 Sistem Informasi 24C, saya sebagai pemateri Firman Adil Sitohang dibantu oleh rekan saya yaitu Ashifa Intan Nuraini sebagai pencari materi dan editor. Masuk ke materi pertama, yaitu kami akan coba menerangkan tentang apa itu bubble shot. Apa itu bubble shot untuk passcode dalam algoritma? Bubble shot adalah algoritma pengurutan atau sorting yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan untuk menukarnya jika mereka tidak dalam urutan yang benar. Misalnya, elemen lebih besar ditempatkan sebelum elemen lebih kecil dalam pengurutan menarik. Proses ini diulang untuk seluruh elemen hingga array atau daftar terurut sepenuhnya. Lanjut. Lalu tahapannya, kita lihat di sini tahapan proses algoritma bubble shot. Yang pertama yaitu iterasi. Apa itu iterasi? Iterasi adalah algoritma menjalankan beberapa iterasi melalui daftar. Kemudian masuk ke perbandingan. Perbandingan ini yaitu membandingkan dua elemen yang berdekatan. Kemudian masuk ke penukaran. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua untuk pengurutan menaik, maka keduanya ditukar. Lalu pengurutan langkah ini dilakukan atau diulang hingga seluruh daftar terurut. Di sini disebut pengurutan. Baik, coba kita buat programnya ya. Di sini coba saya akan buatkan contoh programnya. Ya, dengan def, lalu kemudian ditulis bubble shot, kurung buka, array, titik 2, lalu n sama dengan len, array, kurung tutup, lalu di bawahnya for, i dan in, kemudian range, lalu di situ ada n minus 1, lalu dilanjutkan dengan pagar, ketik, atur tanda untuk mendeteksi apakah pertukaran dalam iterasi ini ada pertukaran. Lalu tuliskan sama dengan, kemudian false, lalu di bawahnya for, j, in, kemudian tuliskan range, kurung buka n minus 1 minus i, kurung tutup, di bawahnya if, array, kurung buka j, array, lalu kurung buka lagi j plus 1, dan di bawahnya kita bisa tuliskan hashtag tukar elemen
lalu di bawahnya array, kurung buka, J, lalu koma, array, J, J plus 1, kurung tutup sama dengan array, kurung buka, J. Nah, seperti ini. Plus 1, kurung tutup, koma, array, J, kurung tutup, lalu di bawahnya ada pertukaran, tuliskan seperti ini, lalu sama dengan true, sama dengan true, lalu di bawahnya tuliskan hashtag jika tidak ada elemen yang ditukar, koma, array sudah berurut. Lalu tuliskan if not ada pertukaran, lalu di bawahnya break, kemudian di bawahnya lagi if name underscore sama dengan tanda kutip mine, lalu di bawahnya hashtag contoh penggunaan, di bawahnya array sama dengan 643,34,25,12,11 dan lalu tuliskan di bawahnya print, kurung buka, tanda kutip array, awal, titik 2, koma, array, lalu di bawahnya bubble shot, kurung buka, array, lalu di bawahnya lagi print, kurung buka, array, setelah diurutkan. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Array dan coba kita run ya langsung. Nah, di sini yang tadinya belum berurutan sekarang sudah berurutan dari angka yang terbesar, dari angka terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa mengerti ya. Nah, dari hasil input program kita dapatkan untuk pengurutan angka yang kita lakukan dengan program Bubbleshot itu seperti demikian ya, yang sudah tadi kita coba lakukan programnya di VS Code. Kemudian di sini coba kita simpulkan hasil output programnya, yaitu dari yang awalnya 64, 34, 25, 12, 22, 1190, maka setelah array setelah diurutkan menjadi 11, 12, 22, 24, 25, 34, 64, dan 90. Otomatis akan berubah sesuai dengan urutan terkecil sampai terbesar. Lalu di sini kita lihat penjelasan programnya ya. Iterasi 64 itu dibandingkan dengan 34 ditukar, 64 dibanding dengan 25 itu ditukar, dan seterusnya. Untuk iterasi 2 itu 34 dan 25 itu ditukar. Sehingga awalnya yang 34 itu di nomor 2 menjadi nomor 1. Terus sampai ke iterasi keempat, sehingga yang tadi awalnya itu 64 di awal, setelah diiterasikan menjadi sekarang yang angka nomor 11 itu menjadi di awal, karena memang angka 11 adalah angka terkecil dari angka-angka lainnya setelah diurutkan melalui penjelasan program iterasi ini. Baik, ya segitu saja. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan presentasi-presentasi lainnya. Sekian dari kami. Saya sebagai pemateri Firman Adi Sitohang dan teman saya Ashifa Intan
undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak. See ya.